في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di bantaran Sungai Martapura, Banjarmasin. Di sana itu ada jembatan Dewi ya. Nah, itu jembatannya itu adalah ikonnya Banjarmasin, yaitu batik Sasirangan. Jadi jenisnya seperti itu. Di sana ada Masjid Sabilal Muhtadin dan di situ ada hotel, dan ini menjadi tempat jalan-jalannya warga Banjarmasin ya kalau sore. Tapi karena pandemi jadi tidak dibuka secara maksimal. Saat ini hanya beberapa orang saja yang ingin jalan-jalan. Oke, hari ini saya akan bercerita kisah tentang seseorang yang datang pada saat itu. Wanita ini datang kepada saya mengeluhkan tentang kecemasan dan kegelisahan yang tanpa sebab. Dan air matanya itu terus berguguran sambil bercerita, narik nafas, itu sepertinya bebannya berat banget. Saya ajak beliau untuk berdoa dulu, meminta Allah memberikan berkah dan rahmat yang besar, sehingga pertemuan saya dengan beliau pada saat itu menemukan jalan yang terbaik, diberi petunjuk untuk bisa keluar dari problem yang beliau alami. Yang anehnya, beliau sendiri tidak menyadari apa yang membuat beliau jadi gelisah. Hidupnya merasa nggak tenang, terus kemudian bingung, kacau, nggak jelas, tapi nggak tahu ini penyebabnya apa ya. Bahkan beliau sudah mengalami susah tidur gitu, dan dari wajahnya kelihatan sekali rasa bersalah dan berdosa, tetapi nggak tahu ini penyebabnya apa gitu. Kemudian saya mencoba bertanya tentang sosok kedua orang tuanya. Ternyata kedua orang tuanya sudah lama meninggal, dan ada beberapa hal yang menjadi luka batin di beliau terhadap orang tua di masa lalu. Di antaranya itu adalah sepeninggal kedua orang tuanya, ternyata bibinya yang dua orang bibinya yang tidak menikah itu menjadi tanggungan beliau. Sementara beliau ini ternyata adalah seorang janda. Beliau masih muda. Beliau bekerja di salah satu ini ya di Banjarmasin, artinya sebuah pekerjaan yang cukup terpandang di Banjarmasin. Namun ketika saya singgung apakah karena beban keluarga terhadap bertanggung jawab terhadap anaknya dan juga bibinya yang menjadi beban beliau bilang mungkin, tetapi tidak sepenuhnya. Itu hanya salah satu di antaranya. Terus ada beban apa lagi? Beliau menyampaikan, saya nggak tahu mau ngomong apa, karena saya tidak jelas dengan apa yang saya pikirkan dan saya rasakan. Terus kemudian saya tanya, beliau seorang single parent ya, seorang janda. Apakah beliau ada menjalin hubungan dengan tanda kutip seorang pria? Beliau menunduk, diam. Agak lama beliau berat menjawab, sampai kemudian beliau mengatakan, iya. Sudah berapa lama? Beberapa tahun. Sejauh mana hubungannya? Beliau menunduk, terus kemudian menetes air matanya. Apakah sudah sangat jauh hubungannya selama ini? Beliau menyampaikan, iya. Ketika saya tanyakan kenapa tidak segera menikah saja, beliau mengatakan bahwa pacarnya, jadi ini mantan pacarnya yang dulu itu mau menikahi dia, tapi menikah dengan cara diam-diam. Artinya tanpa pengetahuan istri pertamanya, karena ternyata teman prianya ini memiliki keluarga, punya istri. Nah, sementara dia menganggap mau menikah kalau diakui oleh istri pertama, artinya poligami yang sah. Nah, ini yang tidak dipersiapkan oleh pasangannya,
Sehingga pasangannya ini tadi, ya yang mantan pacarnya ini tadi, belum bisa mempersiapkan istrinya untuk bisa menerima, tapi dia mau menikahin. Tapi si perempuan ini tidak mau menikah dengan cara yang seperti ini, sehingga mereka malah justru menjalin hubungan beberapa tahun tanpa status, dan mereka sering melakukan dosa-dosa besar. Astagfirullahaladzim ya, semoga Allah mengampuni beliau. Dan saat ini Masya Allah, Allah memberikan rahmat dan karunia yang besar pada beliau, sehingga akhirnya ketika sesi konseling saya sampaikan agar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah dosa besar. Ketika Allah mengatakan dosa besar, di situ ada larangan, sebenarnya itu ada manfaat besar di balik perintah, di balik larangan itu ada manfaat yang sangat luar biasa sebenarnya untuk kita. Jadi Allah memberikan larangan karena itu bahaya untuk diri kita baik dunia maupun di akhirat. Dan beliau mengatakan, saya sadar, saya tahu bahwa itu adalah dosa dan salah, tapi saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Saya sangat mencintai pasangan saya ini. Kalau begitu menikah. Tapi beliau mengatakan bahwa saya tidak siap dengan pernikahan kalau tidak diketahui istrinya. Saya nggak mau di kemudian hari nanti akan menjadi huru hara yang semakin besar. Oke, sekarang apa yang Bunda inginkan? Beliau bingung. Oke, karena Bunda bingung, jadi sekarang kita serahkan semuanya kepada Allah. Saya ajak beliau untuk melakukan proyek. Yang menggenggam hati Bunda adalah Allah, maka serahkan semuanya kepada Allah. Sekarang lakukan ikhtiar, yaitu dengan melakukan terapi. Setelah selesai sholat, beliau saya sarankan untuk membaca Al-Quran dengan terjemahannya walaupun satu ayat, dan itu harus dilakukan intens selama 3 hari sampai 1 minggu, dan itu di bawah evaluasi dan bimbingan saya. Selesai beliau membaca Al-Quran, jadi selesai sholat langsung baca Al-Quran. Anggap bacaan Quran per ayat yang beliau baca itu dengan terjemahannya lagi ngobrol dengan Allah. Nah, nanti bahasa apa saja yang beliau dapatkan, baca Al-Qurannya secara acak, anggap beliau lagi ngobrol dengan Allah dan minta supaya Allah rahmati. Nah, dilanjutkan dengan beliau melakukan terapi sedekah. Jadi beliau menyiapkan kaleng, terus kemudian setiap selesai sholat beliau bersedekah dengan niat mohon petunjuk, mohon rahmat, mohon kebaikan. Sekiranya Allah memberikan rahmat untuk beliau. Dan setiap saat beliau mendoakan pasangannya. Doa apa itu? Doa memintakan ampunan, doa memintakan rahmat, doa memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukan pasangan ini terhadap beliau, dan beliau bertobat terhadap dirinya sendiri. Padahal ketika bertemu dengan saya itu, beliau itu telah melakukan janji dengan pasangannya ini 3 atau 5 hari ke depan, mereka itu sudah membuat party berdua di sebuah hotel. Dan saya pada saat itu menguatkan beliau dengan meminta benar-benar petunjuk dan rahmat dari Allah, dan berlindung kepada Allah dari dosa dan keburukan yang pernah beliau lakukan di masa yang lalu. Jadi ada beberapa terapi fobia ya yang intens saya lakukan bimbingan kepada beliau, karena jiwa beliau yang pernah melakukan dosa, dan seseorang yang telah menikmati merasakan nikmatnya dosa, di situ setan akan terus mengikat jiwa itu untuk sulit untuk melepaskan dari perbuatan dosa itu. Kita lakukan terapi doanya, terapi fobianya. Masya Allah, di hari ketiga saya mendapat kabar bahwa perasaan beliau yang tadi itu mengejar sekali dengan pasangannya itu sudah mulai turun. Beliau mulai sedikit netral. Terus saya ajak beliau terus tingkatkan lagi, doakan kebaikan untuk pasangannya, mintakan ampunan untuk pasangannya. Allahu Akbar. Di hari kelima beliau mengatakan, saya sudah bisa menetralkan batin saya dengan dia. Cinta saya sudah tidak menggebu berlebih-lebihan lagi, dan bahkan saya menemui dia dan saya mengatakan bahwa kita mengakhiri semua hubungan, bahkan party yang telah kita rencanakan itu pun akhirnya kita gagalkan, kita batalkan, dan kami berdua sama-sama muhasabah. Masya Allah, tabarakallah. Hubungan tanpa status sekian tahun yang terjalin itu tidak membawa ketenangan bagi kedua belah pihak. Jadi ternyata Masya Allah, dengan beliau menyampaikan baik-baik,
bahwa beliau ingin menghentikan hubungan itu karena takut kepada Allah, takut murkanya Allah, dan mengajak hijrah bersama. Ternyata pasangannya menerima dengan sangat baik. Masya Allah, tabarakallah. Dan akhirnya mereka berdua sama-sama bertobat, mereka mengakhiri hubungannya dengan sangat baik, dan hari ini mereka sedang hijrah. Mereka sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya, menaikkan ke tingkat keimanan dan ketakwaannya, dan beliau pun siap untuk mengajak seluruh anggota keluarganya hijrah mengejar keberkahan. Hijrah meningkatkan iman dan takwa, karena dengan iman dan takwa itulah sumber dari ketenangan. Ternyata kemaksiatan, dosa besar yang pernah dilakukan di masa lalu, itu hanyalah akan mengundang ketidaktenangan, ketidaktentraman, hanya puas sementara yang berakibat pada penyesalan, dan itu semuanya mengalami kegersangan jiwa. Maka dari itu jangan pernah melanggar apa yang Allah larang. Ketika Allah bilang tidak boleh, jangan pernah lakukan. Kenapa? Di balik larangan itu ada manfaat besar untuk kita. Bersabar, bersyukurlah dengan diri kita, terima segala ketetapan yang Allah tetapkan. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Jadikan Al-Quran sebagai teman dan petunjuk hidup kita. Dan semoga kita mendapatkan berkah, rahmat karunia yang berlimpah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Umi Desi, konseling Quran di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.